Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut.
Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini, hari Minggu yang pertama di bulan yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita, melindungi kita sampai kita masuk di bulan yang baru dengan tidak kurang satu apapun. Ada berapa banyak yang mengalami pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan pernah sakit Tuhan sembuhkan. Oh, semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan melakukan itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Berapa banyak yang siap untuk memuji,
menyembah Tuhan. Dan hari ini, minggu yang pertama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya, kita semua percaya, perjamuan kudus akan memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mau bersyukur buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, Bapa yang sangat amat baik. Kami ada sampai hari ini, kami akui hanya oleh kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami siapkan hati kami di hari Minggu yang pertama di bulan yang baru ini Tuhan. Untuk kami masuk beribadah, membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kami buat Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan mari Roh Kudus urapi kami semua. Ora laba syakata karalaba laba bayara labo shikaralaba ira laba takaralabo yara labo syara laba bayara labo takaralaba. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Mari naikkan nyanyian syukur kita buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesusku, terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari nyanyikan pujian ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku
naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampiriku, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari musik memuji Tuhan. Amin Tuhan. Kami ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingat kesetiaan-Mu bagi kami. Kami ingat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami mengalami penebusan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik, amat baik bagi kami Tuhan. Engkau menebus kami dari dosa-dosa kami. Bahkan Engkau memulihkan kami Tuhan. Dan kami mengalami mendapat hidup yang kekal dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kita katakan oleh haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu
Terima kasih Tuhan. Saudaramu Yesus, kami ditebus, kami diselamatkan, kami diangkat jadi anak-Mu Tuhan, jadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Yesus layak dipuji, layak diagungkan. Oh Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia, layak disembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan, pokok pujian kami. Oh Tuhan, glory bagimu Tuhan. Syaralabayaralaba syandaralaba. Engkau layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Makasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi nyatakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah. Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan Tuhan. Sebab kami sangat percaya ketika Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru, kami yang jatuh Tuhan angkat. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan pulihkan kami di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorak, kami mau naikkan nyanyian pujian bagi Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita semua yang siap mau memuji-muji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah atau di mana saja. Sebab Dia Tuhan, Dia Allah, Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Haleluya.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau bangkit. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan Allah bangkit. Yes. Oh, bangkit, bernyanyilah. Allah bangkit, bersoraklah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Ayo sama-sama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat di tempat kudusnya. Yes, haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari nyanyikan. Allah bangkit, bersorak. Siap-siap. Allah bangkit, bernyanyilah. Ayo sama-sama. Musuh kalahkan, umatnya di Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Siap-siap. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang dahsyat. Haleluya. 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 Saya percaya bahwa waktu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita bersuka cita di hadirat Tuhan, Alkitab katakan bahwa kekuatan Tuhan akan curahkan. Berkat-berkat Tuhan akan Tuhan berikan, limpahkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju? Katakan amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah semua hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setuju? Katakan yes. Tepuk tangan sama-sama. Wow. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh
sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Musik memuji Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau terus bersuka cita. Kami masuk di bulan yang baru bersama dengan-Mu ya Tuhan. Mari pimpin, mari tuntun kami. Haleluya. Kami terus nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Selama-lamanya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya memulai bulan yang baru ini, minggu yang baru ini, mari kita terus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kasih Allah sungguh terbukti. Setuju, katakan amin. Kasih Yesus, Tuhan menebus saudara dan saya di kayu salib lewat tubuh dan darahnya. Oleh sebab itu saudara, kita terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
Kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Curahkan kasih-Mu Tuhan di hati kami hari ini. Biarlah kami terus mengingat-ingat kebaikan-Mu. Kami mengingat-ingat kasih setia-Mu Tuhan bagi hidup kami. Alkitab berkata kepada kami bahwa kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Engkau menghibur kami hari ini. Lewat kasih, lewat Roh-Mu yang kudus ya Tuhan hari ini buat kami. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, biar pagi ini Tuhan mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Kami tahu itu menyelamatkan kami. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Boleh kita angkat wajah kita sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat karya-Mu. Engkau sudah menebus kami Tuhan 2000 tahun yang lalu dari dosa-dosa kami, dari segala kutuk ya Tuhan. Engkau menebus kami, membayar dengan harga yang mahal ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak biarlah hari ini mari berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan dengan perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang kudus itu. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini bahkan seumur hidup kami mau tetap memperkuat kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus tolong tuntun kami, Roh Kudus tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju, mari katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya hari ini waktu kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami banyak kebaikan Tuhan. Saya percaya hari ini waktu kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita semuanya.
Dan saya tahu hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dengan cara yang ajaib. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang susah kami percaya dan kita semua percaya Roh Kudus menghibur kita. Bahkan yang jatuh hari ini Tuhan angkat kembali. Setuju katakan amin. Setuju katakan yes. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai bulan yang baru ini di minggu pertama. Dan saya percaya sepanjang bulan ini Tuhan mau menolong dan menuntun kita. Amin saudaraku. Nah mari kita lihat di dalam Alkitab, kita baca di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara sudah banyak membaca ayat ini. Ya, tapi mari coba kita lihat ada berkat apa lagi di dalam Yosua pasal 1 ayat ke-8. Saya bacakan Bapak Saudara, janganlah engkau lupa. Pertama, Yosua langsung berbicara, janganlah engkau lupa, ya, memperkatakan kitab Taurat ini, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, bulan 2 ini kita akan lalui bersama, ya. Tetapi tahukah saudara bahwa kita belum pernah berjalan di bulan 2 dari tanggal pertama sampai terakhir, saudara? Ya, kalau hari ini kita ada di hari Minggu pertama, saudara, di bulan 2 itu artinya kita belum selesai menjalani bulan ini. Perjalanan kita masih panjang, masih ke depan, saudara. Hari demi hari, waktu demi waktu. Dan saya percaya bahwa firman ini yang datang kepada kita pagi ini akan menuntun kita, akan membawa kita. Ada berkat-berkat, ada hal-hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita tahu waktu kita membuat satu perjalanan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah atau sedang melakukan satu perjalanan. Nah, saudara, waktu kita mau melakukan perjalanan, kita pasti sudah mempersiapkan segala sesuatu. Supaya yang pertama kita tidak tersesat, yang kedua kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Setuju katakan amin? Seperti Tuhan berbicara juga kepada bangsa Israel lewat Yosua sebagai pemimpin. Tuhan bilang jangan lupa. Nah saudara, jangan lupa itu artinya ada hal-hal yang penting dalam perjalanan kita 1 bulan ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita persiapkan. Saudara, yang pertama, ya, Tuhan katakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab tulis jangan lupa memperkatakan, berarti bukan cuma perkatakan firman, tapi saudara dan saya harus baca firman. Bagaimana kita memperkatakan firman kalau kita nggak pernah baca firman? Haleluya. Saudara, baca firman, memperkatakan firman dan merenungkannya siang dan malam. Merenungkan itu artinya bukan cuma kita ingat-ingat, tapi kita lakukan firman Tuhan. Untuk perjalanan saudara berhasil dan beruntung, saudara, di Alkitab tadi bilang, Yosua 1 ayat 8, 1 bulan ini kalau perjalanan saudara dan saya mau berhasil dan beruntung, tidak ada jalan lain, saudara. Mari kita ikuti apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua untuk sampaikan kepada orang Israel. Juga kepada saudara dan saya. Jangan lupa baca Alkitab. Setuju katakan yes. Yang mau katakan amin. Jangan lupa memperkatakan firman yang saudara baca. Saya percaya banyak janji Tuhan yang ada di Alkitab. Yang bisa saudara perkatakan tiap hari. Janji apapun yang saudara dapat dari Tuhan, perkatakan itu ulang-ulang, ya. Setelah itu lakukan, saudara. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan janjikan, saya sangat percaya orang Israel yang dipimpin oleh Yosua berhasil masuk di tanah Kanaan, melewati sungai Yordan. Saudara pun sama dengan saya, pasti berhasil dan beruntung di bulan yang kedua, bahkan hari demi hari, minggu demi minggu, saudara. Haleluya. Saudara, itu yang pertama menurut kitab Yosua pasal yang pertama ayat 8. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
setelah membaca Alkitab, setelah merenungkan, setelah memperkatakan firman Tuhan, setelah melakukan firman Tuhan. Apa yang kedua? Alkitab tulis, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, yang kedua, menurut kitab Yosua pasal 1 ayat 8 ini, bukan cuma baca Alkitab tiap hari, bukan cuma perkatakan firman janji Tuhan, bukan cuma melakukannya apa yang kita dengar, tetapi bertindak hati-hati. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang suka salah di jalan? Kenapa orang suka mendapat masalah di jalan, ya, di dalam perjalanan, baik itu usaha maupun apa saja pekerjaan, ya, yang mencakup semua aspek kehidupan. Kenapa banyak orang bermasalah atau mendapat masalah rintangan? Karena bertindaknya tidak hati-hati. Nah, saudara, berhati-hati ini penting, saudara. Ya, bilang sama-sama saya, hati-hati. Kasih tahu kanan kiri, hati-hati di dalam bertindak. Hati-hati di dalam melangkah. Perlu hati-hati. Tuhan berbicara kepada Yosua, kasih tahu orang Israel, bertindak hati-hati. Sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan. Haleluya. Saudara, berhati-hati itu penting sekali, penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu menurut kitab Yosua. Perjalanan akan berhasil dan beruntung menurut kitab Yosua. Pasal 1 ayat 8. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran ayat 14. Pasal 14 ayat 14. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Saudara, kalau baca ayat 13, orang Israel itu, ya, diikuti atau dikejar oleh orang Mesir, Saudara, sampai di Laut Teberau, Saudara, di depan Laut Teberau, mereka tidak bisa lagi kemana-mana, ya. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, Saudara. Di belakangnya ada tentara-tentara Mesir, sebelah kanan gunung, kiri gunung, lalu di depannya Laut Teberau. Tapi firman Tuhan datang kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada orang Israel. Musa katakan ayat 13, ya. Mesir yang engkau lihat hari ini, engkau tidak akan lihat lagi, ya. Keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Engkau berdiri dan engkau akan melihat keselamatan itu. Sebab apa? Ayat 14, Tuhan akan berperang menggantikan kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Saudara, ternyata Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita di bulan 2 nanti ini, hari ke hari, minggu ke minggu, saya percaya Tuhan akan berperang menggantikan saudara dan saya. Bagian saudara dan saya apa? Diam saja. Ya, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan suasana, ya. Diam saja itu artinya Bapak Ibu Saudara, diam tuh menunggu Tuhan. Tunggu Tuhan di dalam doa, tunggu Tuhan di dalam waktu-waktu akrab saudara dengan Tuhan. Tunggu Tuhan di waktu-waktu saudara intim sama Tuhan, menunggu Tuhan. Nanti Tuhan berperang menggantikan saudara dan saya. Waktu saudara bekerja, bekerjalah dengan baik, ya. Waktu saudara melayani, melayanilah dengan penuh sukacita. Waktu saudara menyampaikan Injil, memberitakan Injil, sampaikanlah, tunaikan tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya percaya Tuhan akan berperang menggantikan saudara dan saya di bulan ini. Kemenangan Tuhan akan berikan. Setuju, katakan amin. Seperti orang Israel melewati Laut Teberau, ya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, membelah air itu. Begitupun saudara dan saya. Tuhan akan berperang waktu saudara melakukan bahagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Kita punya waktu dengan Tuhan. Kita punya kesempatan. Kita baca Alkitab, kita renungkan firman. Dan saya percaya bulan 2 nanti ini adalah menjadi bulan mujizat buat saudara dan saya. Bulan kemenangan. Kemenangan. Apa yang saudara belum terima di bulan Januari, saya sangat percaya waktu Tuhan berperang menggantikan saudara dan saya, Tuhan akan berikan itu buat saudara. Mari kita lihat lagi di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 14, ya.
Setelah Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, ya, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan, melakukannya, bertindak hati-hati, dan kita diam saja di hadirat Tuhan, Tuhan berperang. Lalu yang berikut kita lihat Filipi 3 ayat 13, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, kata Rasul Paulus, ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, ini pernyataan Rasul Paulus, dan dia berkata seperti ini. Kenapa? Dia mengalaminya, ya. Dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Jadi Rasul Paulus itu melupakan semua yang ada di belakang, baik itu kelemahan dia, kekurangan dia, ya, hal-hal yang dia lakukan yang tidak berkenan barangkali, ya, dan mungkin keberhasilan dia lupakan semua, ya. Dia mengarahkan pandangannya, fokusnya ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari jangan kita menghidupi lagi masa lalu di hari ini. Saudara hidup hari ini itu untuk hari ini dan hari depan. Setuju, katakan amin saudara. Jangan menghidupi hari lalu, ya, kecewa-kecewa di bawah hari ini, ya, marah, putus asa, dendam, iri hati, ya, banyak mengeluh. Saudara, mari firman Tuhan ajar kita melalui kehidupan Rasul Paulus. Dia melupakan apa yang ada di belakang. Mungkin orang-orang berniat jahat kepada dia, ya. Mungkin orang-orang melukai hatinya, tapi dia bilang, aku melupakan semuanya. Aku lupakan semuanya, dan aku mengarahkan pandanganku ke depan. Nah, saudaraku, perjalanan kita di bulan Februari ini, mulai hari ini, bahkan mulai tanggal 1 kemarin, saya percaya akan berhasil dan beruntung. Kalau hal-hal yang tadi kita sudah baca, kita sudah dengar, membaca Alkitab, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan, melakukannya, bertindak hati-hati, dan kita terus ada dalam hadirat Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan. Bahkan kita melupakan apa yang ada di belakang kita, dan kita mengarahkan diri kita ke depan. Saudara, kalau kita melakukan hal ini, saya percaya perjalanan Bapak Ibu Saudara dan saya akan beruntung dan akan berhasil dan akan beruntung. Kita naik, kita sukses, kita diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Setuju, katakan yes. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan buat kita hari ini, dan mari kita mau masuk di dalam persiapkan diri perjamuan kudus, Saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuat perjalanan kami berhasil dan beruntung Tuhan. Di bulan Februari ini ya Tuhan. Hari lepas hari, waktu ke waktu, minggu ke minggu. Kami percaya waktu kami melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Waktu kami setuju sepakat dengan cara-Mu Tuhan untuk menyertai kami. Kami mau ambil bahagian kami, yaitu kami mau Tuhan membaca Alkitab. Kami mau perkatakan firman Tuhan yang kami dengar, janji-janji Tuhan. Mau melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami mau bertindak hati-hati. Kami mau ambil waktu untuk diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau berkata Engkau akan berperang menggantikan kami. Terima kasih, dan kami juga Tuhan mau melupakan apa yang ada di belakang kami. Baik itu kekecewaan, baik itu sakit hati, baik itu sakit penyakit apapun bentuknya, baik itu keberhasilan di masa lalu, kami lupakan semuanya Tuhan. Lalu kami mau melihat ke depan, ada Engkau di depan ya Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, tolong kami. Ini kami anak-anak-Mu. Bapa, ini kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, Alkitab mengajar kita bahwa mari kita ingat. Kita ingat semua hal-hal yang kita lakukan. Baik itu pelanggaran maupun dosa yang kita lakukan. Yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kita.
Mari Alkitab mengajar kita bahwa jangan kita sembunyikan dosa itu. Kita akui di hadapan Tuhan. Supaya waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus ini, kita diperbaharui kembali. Kita diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami akui semua Tuhan Engkau lakukan di kayu salib buat kami. Terima kasih untuk rahmat anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu Tuhan menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami ya Tuhan. Dan kami terima pengampunan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Engkau baik buat kami. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik buat kami. Bilang Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Ora laba syakata karala barala barala. Syatakara barala barala. Tuhan, Engkau melihat kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan mari berkati roti dan anggur yang ada pada kami Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kekudusan, anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Bagi perjamuan kudus kami hari ini dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada roti dan anggur. Kalau saudara punya roti, mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk roti yang ada di tangan kanan kami ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau lakukan di kayu salib itu buat kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Dan kami tahu pagi ini, hari ini Tuhan menguduskan roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Dan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, sebab telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengangkat cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oralaba syakata karalaba yaralaba ralaba. Terima kasih ya Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu. Hari ini kami semua sudah mengambil bahagian Tuhan di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kasih-Mu turun berlimpah-limpah atas kami. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang jatuh Tuhan angkat kembali. Tuhan hibur yang susah, berkati yang kurang ya Tuhan. Oh Yesus, oralaba syakata karalaba ralaba ralaba. Engkau membebaskan yang terikat pagi ini Tuhan. Membebaskan kami ya Tuhan, membebaskan kami. Oralaba syakata karalaba. Kalau ada yang sakit COVID hari ini Tuhan, aku berdoa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oralaba syakata karalaba ralaba ralaba. Terima kasih Tuhan, berkati yang berkekurangan Tuhan. Buka jalan, berikan kemudahan. Terima kasih Tuhan. Oralaba syakata karalaba ralaba 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 ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini, kami bawa gembala sidang kami Tuhan dan Ibu Hermin Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keluarga besar ya Tuhan. Bahkan Tuhan Gembala pembina kami Pak Weler, Ibu Molin Tuhan, Gembala CK4 ya Tuhan, GBI CK4. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bahwa pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Pak Edi, Ibu Oli, bahkan anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini bahwa pemerintahan bangsa kami percaya Tuhan negeri ini disembuhkan dari penyakit COVID. Bahkan Tuhan penyakit COVID ini tidak akan membawa kecelakaan, mara bahaya buat kami, tetapi kami percaya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami. Bahkan Tuhan semua gereja-gereja yang ada, Gadinias Residen yang ada Tuhan, minta keamanan. Kami berdoa keamanan bagi Gading Nias ya Tuhan. Borapa syakata karalaba. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan, membawa persembahan persepuluhan, persembahan kudus milik Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau bubuhkan berkat di atas persembahan-persembahan kami. Ada persediaan makanan di rumah Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama mari kita katakan amin.
Amin. Shalom.